semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Korun Saksawati dari 2 reguler 3 dengan NIM 24517101071111064. Aku dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya di jurusan Ilmu Perawatan. Selamat datang di video edukasi anatomi yang menyenangkan. Nah, hari ini kita akan belajar anatomi sambil gerak, yaitu dengan gerakan angkat beban alias barbell squat. Nah, yuk kita angkat beban tapi dengan ilmu. Gerakan yang akan kita bahas adalah barbell squat. Nah, barbell squat ini salah satu latihan dasar untuk kekuatan tubuh bagian bawah. Saat kita squat itu banyak bagian tubuh kita tuh bekerja bareng dari kepala sampai kaki. Nah, mari kita bahas anatominya satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu struktur tulang. Nah, tulang-tulang yang terlibat saat squat antara lain os femurs yaitu tulang paha. Yang kedua yaitu tibia dan fibula, itu merupakan tulang kaki bagian bawah. Untuk yang ketiga yaitu os pelvis, merupakan tulang panggul. Untuk yang keempat yaitu os vertebrae lumbilis atau tulang belakang bagian bawah. Untuk yang kelima yaitu os humerus, itu merupakan tulang lengan atas untuk menopang barbel. Nah, saat gerakan squat atau kita saat melakukan gerakan squat itu, kita juga melibatkan banyak otot besar loh. Berikut merupakan otot-otot utama yang bekerja keras saat kita angkat beban. Yang pertama yaitu M. gluteus maximus, itu merupakan otot bokong. Untuk yang kedua yaitu M. quadriceps femoris, itu merupakan otot paha depan. Untuk yang ketiga yaitu M. hamstring atau otot paha belakang. Untuk yang keempat yaitu M. erector spinae, itu merupakan penopang tulang belakang. Untuk yang kelima yaitu M. deltoid, itu merupakan penopang barbel di bahu. Untuk yang terakhir nih ada M. bicep brachii, itu merupakan otot untuk menstabilkan lengan ya. Untuk yang sekarang yaitu kita akan membahas tentang artikulasinya nih atau sendi yang bergerak saat squat. Nah, yang pertama yaitu ada sendi panggul, itu merupakan hip joint, itu merupakan jenis bal atau socket. Untuk yang kedua yaitu sendi lutut atau knee joint, itu merupakan jenis high joint. Untuk yang ketiga yaitu jenis pergelangan kaki atau ankle joint, itu merupakan mendukung untuk keseimbangan saat kita angkat beban ya. Untuk yang terakhir yaitu ada sendi bahu, merupakan atau yang disebut dengan shoulder joint, itu merupakan mengangkat barbel. Nah, gerakan sederhana seperti ini itu biasanya atau sebenarnya itu melibatkan sistem tubuh yang sangat kompleks loh. Nah, itulah pentingnya belajar anatomi supaya kita tahu kayak bagaimana sih tubuh tuh bekerja dan bisa latihan dengan benar dan aman. Ingat, pemanasan itu wajib ya, dan mulai dari beban ringan. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu mengunyah. Jadi kalian pernah nggak sih kayak kepikiran saat kita tuh lagi asyik makan kerupuk, permen karet, atau bahkan cuma kayak ngambil gorengan, sebenarnya bagian tubuh mana aja sih yang bekerja keras di balik layar? Kayak gerakan kita mengunyah yang kelihatannya sederhana ini, ternyata itu melibatkan struktur tubuh yang luar biasa kompleks loh. Mengunyah dalam istilah medis disebut mastikasi. Ini merupakan proses mekanis pertama dalam pencernaan makanan. Saat kita masukkan makanan di dalam mulut, gerakan rahang, kita tuh mulai memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil ya, agar mudah ditelan dan dicerna oleh lambung. Nah, proses ini ternyata tuh nggak hanya melibatkan satu bagian saja, tetapi kombinasi dari semua sistem perangkat, termasuk tulang, sistem otot, dan juga sistem artikulasi atau persendian. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor utamanya, yaitu otot-otot pengunyah. Nah, teman-teman, tulang rahang dan tulang tengkorak kita itu adalah dua tulang terpisah, tapi keduanya itu dihubungkan oleh dua otot, namanya otot temporalis dan otot masseter.
Nah, kedua otot ini bekerja sangat keras saat kita sedang mengunyah makanan, saat kita sedang marah-marah, dan saat kita sedang bergibah dengan serunya. Jumlah otot kita yaitu lebih dari 600-an otot. Nah, jangan sampai ya sepanjang hari otot yang paling bekerja keras itu di tubuh kita hanya dua otot yang tadi. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah artikulasi atau sendi yang memungkinkan gerak tulang, yaitu yang pertama yaitu adalah temporomandibular atau temporal joint yang disebut dengan TMJ. Nah, sendi ini itu terletak di antara os mandibular dan os temporal. Nah, TMJ ini merupakan sendi sinovial yang memiliki dua jenis gerakan utama. Yang pertama yaitu gerakan engsel ke atas dan ke bawah saat membuka dan menutup mulut. Nah, gerakan translasi atau geser ke depan, dan ke belakang dan ke samping yang mempermudah kita dalam mengunyah berbagai macam makanan. Nah, jadi teman-teman tahu bahwa setiap kali kita mengunyah itu bukan hanya soal makanan yang enak loh, tetapi juga kerjasama yang luar biasa antara tulang rahang atau os mandibular, tulang tengkorak merupakan os temporalis, dan otot mengunyah seperti masseter dan temporalis, dan sendi TMJ yang canggih. Nah, semua itu bekerja harmonis agar kita bisa menikmati makanan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan menjaga struktur tubuh agar kita tetap seimbang. Nah, jadi di sini teman-teman paham gak apa yang aku jelasin dari dua gerakan tadi? Terima kasih sudah belajar bareng saya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.